bersilaturahim untuk berbagi pemikiran-pemikiran tentang persoalan-persoalan yang makin hari makin mendesak bagi bangsa kita, yaitu masalah-masalah toleransi yang bisa memupuk dimensi kesatuan dan kebersamaan kita sebagai anak bangsa. Saya kira ini masalah penting yang semakin hari semakin mendesak untuk diupayakan bersama-sama. Jika kita menginginkan Indonesia sebagai sebuah entitas kehidupan bersama itu masih memiliki harapan di masa depan. Ya, izinkan saya, teman-teman sekalian, berbagi slide untuk menyampaikan materi ini. Nah, tema kita adalah tema yang menyangkut bagaimana sebenarnya pendidikan itu didesain dan diberikan kepada anak bangsa agar bangsa kita ini memiliki kemampuan-kemampuan dan harapan untuk berkembang di masa depan. Karena tanpa kesadaran semacam itu, maka sebenarnya kita akan menghadapi tantangan yang semakin rumit, tantangan di dalam dan tantangan di luar. Saya ingin mulai dengan satu kenyataan yang diwariskan oleh sejarah bangsa kita. Ada pepatah lama yang melukiskan tentang bagaimana kebesaran Indonesia itu, yaitu Pahlaw Dinawi. Ini memang di PowerPoint yang dikirim tidak ada ini, Pak Mel. Jadi saya insert barusan. Yaitu negeri yang kaya tidak sebatas alamnya, tetapi juga pada ragam suku, bahasa, agama, kepercayaan, dan adat istiadatnya. Tadi moderator kita, Mbak Mel, sudah mengintrodusir persoalan itu. Paling tidak ada 633 suku besar yang itu menggambarkan apa sebenarnya dari sisi di mana? Suku. Oh, yang itu. Luar biasa sekali kondisi kita ini. Lalu tidak kurang dari 400 bahasa dan 400-an etnik ya. 400-an etnik. Kemudian juga ada 7 agama yang dianut oleh masyarakat kita. Itu menggambarkan bahwa sesungguhnya tidak ada satupun bangsa di dunia yang sekompleks Indonesia. Kita ini memang bangsa yang luar biasa kompleksnya. Itulah mengapa seorang sejarawan mengatakan, Purnival, bahwa sejak 1930-an dia memperkenalkan kepada Barat, dia melakukan riset tentang Indonesia ini, dia memperkenalkan kepada Barat bahwa Indonesia itu merupakan lokus klasik atau tempat terbaik bagi konsep plural society dengan segala kemajemukan suku, agama, adat, dan budayanya. Jadi memang tidak ada yang melebihi Indonesia ini. Lalu kemudian realita semacam itu juga disampaikan oleh Clifford Geertz. Kalau kita mengikuti tentang perkembangan masyarakat Indonesia, Clifford Geertz adalah salah seorang yang ahli tentang Indonesia. Ia mengatakan bahwa Indonesia itu sedemikian kompleks sehingga sulit melukiskan anatominya. Jadi untuk menyusun anatomi Indonesia itu memang rumit sekali. Negeri ini dalam sejarahnya bukan hanya kaya akan etnis, melainkan juga menjadi arena dari pengaruh multimental. Jadi kalau kita amati sejarah, teman-teman sekalian,
bahwa berbagai peradaban besar itu singgah dan mempengaruhi bangsa kita, mulai dari peradaban-peradaban Hindu-Buddha, kemudian Cina, kemudian Islam, kemudian Barat melalui kolonialismenya, dan sekarang era globalisasi. Saya kira itu yang membentuk realitas keindonesiaan kita pada hari ini. Nah, itu yang perlu diperhatikan ketika kita melihat realitas kita pada hari ini, apa sebenarnya yang tengah berlangsung di sekitar kita. Maka kita mulai masuk ke persoalan yang akan kita bicarakan. Realitas Indonesia yang kompleks itu, yang kemudian kita rasakan bersama, betapa rumitnya persoalan kebangsaan kita hari ini, hanya bisa diurai kalau pendidikannya itu dijalankan dengan sebaik-baiknya. Jadi pendidikan itu seperti kunci. Ia menentukan kemana bangsa ini akan menyongsong masa depannya. Apakah menjadi bangsa besar dan beradab, cerdas, dan siap beradaptasi dengan perubahan zaman yang cenderung semakin cepat dan kompleks, atau menjadi raksasa yang tenggelam bersama berbagai persoalannya sendiri. Kita ini nggak pernah selesai dengan persoalan diri kita sendiri sejak kita merdeka. Sejak tahun 50, sejak tahun 45 kita sudah berdebat tentang bagaimana ideologi kita sebagai bangsa. Kemudian tahun 55 perdebatan itu meruncing. Apa sebenarnya yang menjadi dasar dari kehidupan bersama kita? Dan kemudian seiring dengan proses bergulirnya, nampaknya sampai hari ini juga belum selesai perdebatan-perdebatan yang menjadi semacam beban bagi bangsa ini. Jadi kalau kita ingin menjadi raksasa, maka kita harus selesai dengan diri kita, atau kita tenggelam bersama berbagai persoalan kita sendiri. Kalah dalam persaingan global itu pasti, dengan dirinya saja belum selesai, dan kemudian rusak dengan mudah oleh berbagai kepentingan niretika berjangka pendek dalam silang sengketa anak negeri. Jadi kalau kita perhatikan hari ini kan silang sengketa yang nggak ada juntrungannya. Ya, kita bicara masalah korupsi, kita juga bicara masalah etnis, masalah kesenjangan sosial, masalah perbedaan, masalah agama yang tidak pernah tuntas. Ini menggambarkan betapa sebenarnya problem kita sebagai bangsa itu kan lebih disebabkan karena ketidakmampuan kita mengelola berbagai perbedaan-perbedaan yang ada di hadapan kita gitu. Padahal perbedaan itu sebagai sebuah realitas yang tidak bisa dinihilkan. Lalu kalau dia tidak bisa dinihilkan, apa maunya kita sebagai bangsa? Maka di tengah persoalan bangsa yang terus membelit semakin kencang, pendidikan sesungguhnya menjadi agen yang dapat diandalkan untuk mempersiapkan generasi masa depan Indonesia itu. Walaupun bukan tanpa masalah pendidikan kita ya. Kalau saya urai problem pendidikan kita ini nanti beda lagi. Tetapi memang problem pendidikan kita itu juga syarat dan sangat kental gitu. Tentu saja itu melalui praktek penyelenggaraan pendidikan yang memuat nilai yang sesuai dengan tuntutan keindonesiaan yang dihadapi pada hari-hari belakangan ini. Nah, arah pendidikan kita. Maka pendidikan kita itu perlu diarahkan pada tren yang berkembang di masa depan. Jadi kalau pendidikan itu dilaksanakan hari ini, sesungguhnya bagian pentingnya yang sering dilupakan oleh para pendidik itu adalah untuk mempersiapkan manusia yang hidup di masa depan. Jadi kalau kita mempersiapkan manusia yang hidup di masa depan, maka dia harus kita berikan dengan ilmu tentang masa depan. Bukan ilmu yang ada hari ini, basi nanti itu. Jadi
kita perlu memberikan arah atau pendidikan kita perlu diarahkan pada tren yang berkembang di masa depan. Tetapi jangan lupa dengan tetap teguh berpijak pada nilai dan cita-cita tradisionalnya, yaitu cita-cita yang luhur dari pendidikan kita. Menjadikan manusia Indonesia seutuhnya dengan moral utama, ya, sesuatu yang dirasakan semakin mendesak untuk diwujudkan sebagai upaya menjaga keberlangsungan masyarakat dan bangsa Indonesia ini. Jadi memang ini tuntutan yang tidak bisa ditunda-tunda lagi sesungguhnya ini. Maka kemudian kita kan ingin melihat dari konteks multikulturalnya itu. Yang paling kasat mata dan dengan mudah dirasakan dari situasi yang dijabarkan di atas itu adalah menyangkut pemahaman dan kesadaran akan multikulturalitas kita sebagai anak bangsa. Jadi kita itu sebagai bangsa itu mengalami, sebagai bangsa, masyarakat kolektif itu mengalami kegagapan dalam respon perkembangan kehidupan yang semakin terbuka dan kompleks. Era informasi ini telah membuat disparitas, kesenjangan masyarakat semakin menganga. Terutama kesenjangan di dalam memahami informasi itu. Nanti kita lihat lebih lanjut itu ya. Lalu kemudian karena ada kegagapan, maka kemudian dia menyebabkan pola komunikasi masyarakat dalam kehidupan bersama menjadi bermasalah. Coba kita lihat, kita ini tidak bisa membangun komunikasi yang positif, yang saling menghargai. Yang ada adalah pola komunikasi yang menihilkan, lalu kemudian juga mencaci, dan kemudian berujung pada berkembangnya dengan subur apa yang disebut dengan prasangka dan kecurigaan antar etnis, antar kelompok, dan bahkan antar agama. Yang sesungguhnya problemnya itu bukan di situ, tetapi problemnya itu berlatarkan pada masalah ekonomi, ya, masalah budaya dan masalah agama. Core-nya itu masalah ekonomi, kesejahteraanlah yang membuat kita ini kemudian menjadi bangsa yang penuh prasangka dan curiga serta memiliki sensitivitas yang tinggi untuk masalah-masalah semacam itu. Nah, ini menjadi catatan penting bagi masyarakat kita dan bagi dunia pendidikan kita. Nah, fondasi kesadaran melalui pendidikan. Saudara-saudara sekalian, dengan demikian pendidikan menjadi penting untuk meletakkan dan membangun fondasi pemahaman dan kesadaran tentang keragaman dan multikulturalitas yang given di dalam masyarakat kita itu. Jadi kan keragaman itu, kemajemukan, perbedaan itu kan sesuatu yang given. Dia taken for granted, merupakan warisan sejarah, sekaligus juga merupakan warisan tradisi dari bangsa ini. Dia nggak bisa kita hilangkan. Nah, di sini pendidikan kita itu diharapkan menjadi lokomotif, ya, yang menggerakkan pemahaman dan kesadaran generasi bangsa kita melalui kerja-kerja pendidikan yang dapat menumbuhkan sikap dan keberpihakan terhadap keragaman dan multikulturalitas masyarakat Indonesia. Jadi pesannya kuat, pendidikan harus menjadi gerbong yang menggerakkan generasi bangsa itu mendekat kepada pemahaman dan kesadaran yang beragam tentang keindonesiaan ini. Pesan itu yang harus muncul. Karena apa? Di sisi lain kita menghadapi kenyataan sesungguhnya dari
pendidikan kita itu, dari dunia pendidikan kita, bahwa pendidikan kita itu telah lama terlelap dan terjebak pada persoalan dominasi transfer pengetahuan semata yang muncul dari proses pembelajaran yang mekanis dengan akar masalahnya pada sekitar, ya, persoalan pendidikan kita yang secara kasat mata telah dirasuki oleh kepentingan-kepentingan pasar, ya, mengabdi pada industri. Ini kan cenderung melahirkan manusia-manusia yang pragmatis, rekan-rekan sekalian ini. Kalau kemudian pendidikan hanya sekedar transfer pengetahuan, itu pun kadang-kadang pengetahuannya sempit, bukan pengetahuan yang genuine, karena pengetahuannya cenderung bersifat hafalan misalnya. Lalu kemudian, karena situasi semacam itu, integritas itu terabaikan oleh sebuah kepentingan nilai yang diagungkan sedemikian tingginya. Maka pendidikan kita itu cenderung gagal memotret prosesnya. Yang penting hasilnya. Kan banyak tuh masyarakat itu berlomba-lomba, anaknya itu nilai ujiannya harus bagus, IPK-nya harus tinggi. Prosesnya tidak pernah diperhatikan. Lalu kemudian juga kita kan bangga sekali dengan capaian-capaian anak di bidang ilmu-ilmu kealaman yang sering diistilahkan oleh orang dengan sains itu. Padahal ilmu kealaman atau ilmu kemanusiaan dua-duanya sains gitu loh. Yang disebut sains itu kan biologi sains, sejarah juga sains, fisika sains, ilmu-ilmu budaya juga sains. Sains itu adalah ilmu-ilmu, bentuknya jamak. Tapi kita kemudian membangun persepsi yang keliru tentang sains itu. Nah, jadi masyarakat kita itu bangga kalau anaknya itu menjadi juara olimpiade fisika, matematika, dan seterusnya. Tetapi masyarakat tidak bangga kalau anaknya itu memperoleh nilai 9 dalam mata pelajaran sejarah dan budaya misalnya. Atau mungkin juga agama misalnya begitu. Nah, ini menggambarkan betapa masyarakat kita itu terlalu berorientasi pada kepentingan-kepentingan praktis kehidupan. Bahwa nilai matematika yang tinggi, nilai fisika yang bagus itu penting, tetapi tidak kalah pentingnya juga nilai-nilai sejarah dan budaya untuk melengkapi dia sebagai individu yang memiliki kesadaran di masa depan. Maka kemudian pendidikan kita kan cenderung gagap. Ya, hasil dari pendidikan kita itu cenderung gagap dalam mentransformasikan pengalaman, pengetahuan, kecakapan, dan keterampilan siswa dalam bernalar mandiri. Jadi generasi kita itu cenderung tidak memiliki kemandirian bernalar. Padahal salah satu bagian yang imperatif dari pendidikan itu adalah bagaimana pendidikan itu bisa membangun kesadaran melalui kemampuan bernalar secara otonom, secara mandiri. Sepanjang itu tidak bisa dilakukan oleh pendidikan dan tidak menghasilkan generasi semacam itu, maka ada problem nanti pada generasi Indonesia itu. Dan itu sudah kita rasakan pada hari ini. Masyarakat kita kan cenderung mudah terprovokasi oleh sebaran-sebaran berita di media sosial yang kebenarannya belum tentu divalidasi oleh mereka dan sesungguhnya memang tidak benar karena dia berisi hoax, fitnah, dan kebohongan-kebohongan lainnya misalnya. Nah, lalu apa yang berlangsung? Gambaran situasi pendidikan kita dan perkembangan dunia yang mengglobal dalam proses digitalisasi sebagaimana yang kita rasakan pada hari ini menuntut pendidikan untuk menelaah kembali jenis karakter baru dengan perangkat nilai yang berlaku dan dibutuhkan oleh generasi bangsa. Jadi kan kita ini harus berpikir secara lebih mendalam, secara lebih reflektif. Ini dunia berubah, bahwa nilai-nilai tidak berubah, bahkan semakin mendesak untuk dielaborasi oleh pendidikan kita. Maka kemudian
paradigma pendekatan cara semacam apa yang bisa menginjeksikan nilai-nilai positif ke dalam generasi bangsa melalui proses pendidikan. Itu penting. Maka jenis karakter baru itu berangkat dari rahim pergulatan dinamika kehidupan global yang serba cepat. Hari ini semua serba cepat. Mereka yang tidak bisa beradaptasi dengan kecepatan yang semakin tinggi ini akan tertinggal, akan tersingkir, bahkan akan lenyap dari perubahan, dari kehidupan gitu. Kemudian bukan hanya cepat tetapi juga kompleks dan cenderung mengkritik berbagai kemapanan kehidupan praktis yang berlaku sebelumnya. Kan kemajuan teknologi ini kan era digitalisasi dan generasi milenial itu kan mengkritik, teman-teman sekalian, mengkritik kemapanan yang berlangsung sebelumnya. Gimana orang kalau kemudian melakukan usaha begitu-begitu saja tidak akan bisa maju. Bagaimana orang kalau kemudian meyakini dengan sedemikian pakem yang berlangsung selama ini juga tidak akan maju. Bahkan pada persoalan-persoalan yang paling imperatif dan prinsipil, pandangan keagamaan itu juga harus mengalami perubahan-perubahan ketika pandangan-pandangan keagamaan yang diyakini itu bersinggungan dengan aspek-aspek kehidupan. Kalau dalam masyarakat muslim itu disebut sebagai aspek muamalah. Kalau dia tidak mau berubah, dia akan tersingkir itu, umat beragama itu. Kira-kira semacam itu. Tetapi di sisi lain juga, kita perlu waspada, rekan-rekan sekalian. Semangat zaman itu seperti pisau bermata dua yang bisa menggiris sama tajamnya, baik ke atas maupun ke bawah. Yaitu dorongan bagi berlakunya nilai baru yang syarat dengan kompetisi dan akomodasi. Jadi hari ini kan kita tahu itu jargon utamanya itu bahwa kompetisi dan akomodasi. Maka dalam dunia semacam itu tidak ada lagi kelompok independen atau kelompok defendant. Yang ada adalah relasi yang bersifat interdependensi. Nggak ada orang yang mengatakan, oh saya bisa hidup sendiri kok, saya nggak butuh dia. Atau, oh saya ini nggak bisa, saya sangat tergantung sekali. Nggak ada lagi tuh individu, masyarakat, negara, bangsa. Yang ada adalah interdependensi, saling ketergantungan. Maka apa yang disebut dengan proses simbiosis mutualisme itu harus dikembangkan dalam perspektif yang positif. Yaitu pola kehidupan pragmatis yang menggejala dalam bentuk layanan berbasis IT. Kan kita ini kan mempersiapkan generasi dengan nilai-nilai positif yang baru. Tetapi, dan nilai positif yang baru itu kan lahir dari pergulatan kebatinan era supermodern ini yang ditingkahi dengan kemajuan teknologi informasi dalam era digitalisasi ini. Tetapi kita harus waspada juga. Ternyata dia seperti pisau bermata dua tadi. Di samping mengembangkan spirit dan nilai baru, tetapi juga ada kehidupan pragmatis yang sering meninabobokan manusia. Yaitu kemudahan-kemudahan. Orang dimanjakan dengan perkembangan teknologi informasi. Sekarang ini orang mau makan udah nggak masak kecenderungannya. Orang mau pergi udah nggak nyetir. Orang mau beli tiket udah nggak ke stasiun atau ke bandara. Atau bahkan ke tempat-tempat layanan penjualan tiket. Orang mau beli listrik juga sudah tidak ke Indomaret lagi. Semua bisa dilakukan oleh individu manusia di dalam rumahnya dengan sangat praktis dan dimanjakan. Melalui layanan smartphone yang berada dalam genggaman kita. Dunia itu sudah ada dalam genggaman kita. Itu yang sering disalah pahami oleh generasi Indonesia hari ini. Kehidupan yang
praktis, dimanjakan atau memanjakan diri itu menjadi bentuk-bentuk kebiasaan dan tantangan baru bagi generasi Indonesia masa depan. Ini tidak main-main kalau kita gagal mengunyah bahwa ada nilai yang harus kita ambil, tetapi juga ada hambatan-hambatan nilai semacam itu yang jelek itu, kita akan menuai generasi yang malas, generasi yang tidak mau berpikir dan tidak mau berbuat dengan sungguh-sungguh. Nah, itulah problem kita. Kita ini tengah mengalami apa yang disebut dengan culture shock, atau shock culture itu. Kalau Anda perhatikan rekan-rekan sekalian, itulah yang berlangsung pada masyarakat kita. Misi pendidikan kita. Nah, inilah bagian pentingnya. Pendidikan kita tidak bisa melepaskan diri dari tanggung jawab nasionalnya, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, menjadikan generasi Indonesia bagian dari bangsanya. Maka pendidikan dasar selalu menyampaikan pesan. Pendidikan kita itu selalu menyampaikan pesan kepada generasi bangsa akan identitas keindonesiaannya. Jadi, karena ini disebut pendidikan nasional, maka misi utamanya itu adalah pendidikan menyampaikan pesan akan identitas keindonesiaan. Tidak bisa tidak itu. Jadi kalau ada guru yang menyelewengkan gagasan pendidikan nasional kita kepada pendidikan yang bersifat parsial, diskriminatif, juga kemudian cenderung menyuarakan gagasan-gagasan yang memecah belah Indonesia, itu nggak layak jadi guru itu, dan tidak layak menjadi bagian dari pendidikan kita. Dengan demikian sesungguhnya pendidikan memiliki visi dan misi yang sesuai dengan kepentingan keindonesiaan. Maka sekolah dan guru menjadi subordinat dalam kerangka pemikiran kepentingan pendidikan semacam itu. Termasuk perguruan tingginya. Permisi, maaf Pak, waktu tinggal 3 menit. Oh, 3 menit lagi? Iya. Masya Allah, masih panjang ini sebenarnya. Nah, oke lah ya, ini sudah saya singgung. Kita masuk ke era digitalisasi ini. Nah, era digitalisasi ini. Nah, saudara, ada yang harus kita perhatikan di era digital hari ini tuh, bahwa grand naratif dari kehidupan global kita itu sebenarnya tengah mendesain kehidupan sosial dalam peradaban dunia yang satu, dan itu sudah kita rasakan dengan skenario yang tunggal dan seragam. Jadi globalisasi itu kan mendorong ke arah itu. Nah, lalu kemudian problemnya adalah dominasi struktural budaya dan kesadaran yang palsu. Jadi dunia modern itu telah mendorong manusia itu mengalami pertumbuhan kesadaran yang semu. Nah, dunia semacam itu kemudian melahirkan ancaman bagi kehidupan bersama, yaitu dunia yang senyap akibat pengaruh teknologi informasi yang berakhir pada alienasi keterasingan. Maka kemudian banyak orang mengalami kesepian dalam kesunyian gitu ya. Orang itu mengalami kesepian dalam keramaian dalam kehidupannya. Karena orang asik dengan gadgetnya, kira-kira semacam itu. Itu tidak terhindarkan. Nah, maka pendidikan perlu menghargai kerumitan relasi budaya di dalam era semacam itu. Jadi antara keragaman budaya, agama, itu ada relasi yang sangat kompleks dengan masyarakat. Kesadaran semacam itu nanti akan mendorong pendidik mengembangkan sikap yang waspada terhadap pemikiran yang bersifat dangkal dan sederhana itu. Inilah sesungguhnya tantangan yang mewabah pada generasi yang hidup di era digital. Jadi kemampuan untuk memahami itu tidak sebanding dengan kemampuan mengunyahnya.
Jadi kemampuan untuk memahami dan mengunyahnya itu tidak sebanding dengan informasi yang diterimanya. Jadi informasinya melimpah, mengalami surplus. Tapi kemampuan memahami dan mengunyahnya itu mengalami defisit yang dalam. Semakin lama semakin dalam defisitnya. Nah, maka generasi itu perlu dididik dengan pendekatan semacam ini. Yang pertama ada pendekatan literasi teknologi. Generasi kita itu harus melek teknologi ya, bukan sekedar bisa menggunakan, tapi memahami teknologi itu mesin semacam apa gitu. Lalu memahami data, melek data, bahwa di dalam teknologi itu ada data, data itu disebar, di dalam data itu ada sampah, ada hoax, ada fitnah, ada pembohongan, tetapi ada yang benar juga. Itu yang harus dimiliki oleh generasi muda untuk mengunyahnya. Lalu kemudian di samping itu juga perlu melek literasi kemanusiaan. Karena pada akhirnya kehidupan yang wah ini, yang mewah ini, yang menggoda ini ditujukan untuk manusia. Nah, saya kira ini yang penting karena waktu saya mungkin sudah habis, tidak perlu saya uraikan sampai tuntas ya. Terima kasih Mbak Meli. Oke, terima kasih atas pemaparannya Pak Desvian. Ya. Nah, untuk waktu selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab atau diskusi.